Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3277 sampai bab 3280. Ye Junlin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan serius. Sebenarnya, bukan itu masalahnya, prinsipnya sama saja dengan seni memurnikan ki, masih ada perbedaan. Jun, menurutku keterampilanmu lebih kuat dan memiliki lebih banyak potensi, batas atasnya lebih tinggi. Ye Junlin tidak berbicara omong kosong tentang ini. Teknik pemurnian ki dari divisi penekan iblis masih harus mengandalkan energi spiritual yang melimpah dan sejumlah besar materi surgawi dan harta duniawi untuk berlatih. Prinsipnya mirip dengan teknik Junjun. Namun, keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Junjun masih dapat dipraktikkan ketika energi spiritual habis dan lingkungan dunia sedang keras. Yaitu menggunakan unsur langit dan bumi untuk menguatkan diri. Tapi teknik pemurnian ki dari divisi penekan iblis mungkin tidak berhasil. Oleh karena itu, Ye Junlin merasa keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Junjun memiliki batas yang lebih tinggi. Namun kata-kata ini terdengar berbeda di telinga Xiao Feng. Ekspresi Xiao Feng berubah. Itu benar, dia sedang menguji Ye Junlin. Jika Ye Junlin mengatakan bahwa Junjun berlatih seni memurnikan ki, maka dia tidak akan keberatan dengannya. Bagaimanapun, dia dan Gong Qianqiu berdiskusi bahwa apa yang dipraktikkan Junjun sebenarnya adalah seni memurnikan ki. Dia menantikan Ye Junlin mengatakan ya padanya. Tapi dia hanya mengatakan sesuatu yang sepertinya tidak benar. Menurut analisis yang diberikan Gong Qianqiu kepadanya, sang guru benar-benar menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tahu itu, guru sebenarnya menyembunyikan sebuah rahasia. Tapi dia tidak akan menyalahkan tuannya. Lagi pula, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Xiao Feng hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Hanya saja hatiku masih terasa berbeda. Tuan, mohon sibuk dulu. Saya akan terus mencari daftar ahli tulang. Ingatlah untuk melindungi adik perempuan junior. Ada banyak sekali orang yang memiliki gagasan tentang akar dan tulang spiritual adik perempuan junior, Xiao Feng. Melakukannya jangan lupa mengingatkan Ye Junlin. Jangan khawatir, Junjun, aku akan melindungimu. Ye Junlin mengangguk, dan meminta Xiao Feng untuk memperhatikan keselamatan. Xiao Feng terlalu lega untuknya. Tidak lama kemudian, berita datang dari divisi penekan iblis. 13 faksi termasuk kuil serigala, hanya mengirimkan tuannya terakhir kali, tapi tidak semua pasukannya. Oleh karena itu, base camp mereka masih ada, hanya saja banyak sekali master yang hilang, dan 13 faksi seperti kuil serigala hanya ada dalam nama saja. Tidak ada master yang bisa mengambil alih, dan yang tersisa hanyalah kekuatan yang tidak lengkap. Di lingkungan divisi Zenmo, di mana hutan mendominasi, yang lemah akan tersingkir. Sekarang 13 faksi kuil serigala masing-masing telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka, dan tidak mungkin untuk mempertahankan sisanya. Tidak, dia langsung dimakan hidup-hidup oleh faksi besar lainnya dari divisi penekan iblis. Ditelan dengan bersih, tidak meninggalkan apapun. Segera setelah berita itu menyebar, semua orang tahu tentang kekejaman divisi Zenmo dan fakta bahwa faksi utama di divisi zombie tidak harmonis satu sama lain. Kali ini benar-benar menunjukkan bahwa divisi Zenmo sebenarnya hanyalah sebuah nama kode, bukan sebuah grup. Setelah Xiao Feng mengetahui berita itu, senyuman muncul di bibirnya. Penekan iblis memang seperti yang dikatakan Gong Qianqiu, sangat kejam. Yang lemah memakan yang kuat, dan masing-masing ingin yang lain mati. Jika partainya sedikit lebih lemah, ia akan diintimidasi dan bahkan dimakan. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan menjadi pion mereka. Su Qingya, kalian masih ingin menabur perselisihan antara aku dan Qianqiu, kamu sangat berbahaya. Xiao Feng tersenyum. Untungnya, Gong Qianqiu memberitahunya sebelumnya, kalau tidak, dia akan tertipu. Pada saat itu, tidak ada pihak yang akan baik-baik saja. Bahkan mungkin menyebabkan pertengkaran antara Ye Junlin dan Sige. Beige adalah tempat yang bagus untuk mendapatkan manfaatnya. Saya hampir tertipu.
Setelah Xiao Feng bertemu Gong Qianqiu, dia menceritakan segalanya padanya. Untungnya, Anda memberitahu saya tentang apa yang mungkin terjadi sebelumnya, kalau tidak saya akan benar-benar tertipu. Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki mungkin terjadi karena kesalahpahaman ini. Petik 2. Gong Qianqiu hanya tersenyum, tetapi dia mendengus dalam hatinya, Su King ya, kamu jalang, cepat atau lambat aku ingin kamu terlihat cantik. Dia sebenarnya mengingatkan Xiao Feng, dia hanya memperkirakan hal ini mungkin terjadi. Saya tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Itu membuatnya marah, dia bahkan sudah memikirkan cara membalas dendam. Tentu saja, mereka tidak akan menyerang Su Qingya dan yang lainnya untuk saat ini. Karena mereka juga perlu membantu Ye Junlin menemukan daftar ahli tulang. Setidaknya masalah ini harus diselesaikan. Dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Su Qingya dan yang lainnya saat itu. Gong Qianqiu sekarang memantau perkembangan Su Qingya dan yang lainnya. Dia tahu persis apa yang mereka lakukan atau temukan ahli tulang itu. Tidak ada alasan lain, dia juga memiliki agen internal di Beijing. Dan ada lebih dari satu, semuanya laki-laki. Cara mengendalikannya hampir sama dengan mengendalikan Xiao Feng, bahkan sedikit lebih sederhana dari Xiao Feng. Bagaimanapun, Xiao Feng telah mengalami banyak hal dengan Ye Junlin dan lebih waspada. Jika bukan karena kecelakaan antara 5 orang Qinglong, Xiao Feng akan menyalahkan dirinya sendiri karena muncul di celah ini. Jika tidak, Gong Qianqiu mungkin tidak akan berhasil. Namun bagi pria seperti Beige, lebih mudah baginya untuk mengendalikan emosi dan pikirannya. Hanya dengan beberapa trik, dia bisa membuat pria-pria ini bekerja untuknya dengan sepenuh hati. Dia bahkan tidak akan ragu membiarkan mereka langsung mengkhianati Beige. Beige mendapat dukungan internal, jadi Su Qingya dan yang lainnya sadar akan tindakan mereka. Dia mampu mempersiapkan satu langkah ke depan, dan daftar master tulang yang diberikan 2 kali berturut-turut juga sama. Tentu saja Gong Qianqiu tidak hanya memiliki agen internal di Beijing, tetapi juga memiliki agen internal di faksi besar lainnya. Banyak sekali pria yang dikendalikan olehnya, terutama para jenius dari faksi besar. Sebenarnya, saya pada dasarnya telah berkultivasi sejak saya lahir, dan karakter saya masih sangat murni. Sangat mudah untuk dibingungkan dan dimanipulasi oleh Gong Qianqiu. Serigala hantu yang dibunuh oleh Ye Junlin semuanya dibuat bingung olehnya. Bahkan para veteran berpengalaman seperti tetua dari beberapa faksi besar dikendalikan olehnya. Bahkan yang tua pun tidak tahan dengan pesonanya, apalagi yang lebih muda. Tapi tidak ada tembok kedap udara di bawah langit. Dia masih memberikan jaring yang luas, dan tidak peduli betapa sempurna metodenya, masih ada kekurangan. Masih akan ada orang yang tahu, hanya saja tidak secara khusus melanggar kepentingan saya sendiri. Jadi saya tidak mengejarnya. Tapi masih banyak orang di Departemen Penindas Iblis yang mengetahui metode wanita ini. Jadi Su Qingya dan yang lainnya akan mengingatkan Xiao Feng. Hanya saja Xiao Feng sudah mengambil alih. Apakah semudah itu untuk berhenti? Belum lagi mendengarkan nasihat orang lain. Itu tidak mungkin. Hei, Xiao Feng tiba-tiba menghela nafas. Ada apa? Apakah ada yang salah? Gong Qianqiu segera bertanya dengan prihatin. Seperti yang diharapkan, tuanku menyembunyikan sesuatu dariku. Dia sebenarnya mengatakan bahwa adik perempuannya tidak berlatih pemurnian Qi. Xiao Feng memberitahu Gong Qianqiu percakapannya dengan Ye Junlin. Ini mengejutkan Gong Qianqiu. Apakah batas atas dari keterampilan yang diciptakan sendiri ini benar-benar lebih tinggi daripada batas atas pemurnian Qi? Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan sepertinya Junjun sudah menggunakan teknik ini ketika energi spiritualnya habis, dan itu sudah sangat kuat. Bagaimanapun, itu baru saja dimulai, tetapi sekarang tampaknya dengan sumber daya seperti energi spiritual, itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Menurut Ye Junlin, skill ini mungkin memiliki batas yang lebih tinggi. Mata Gong Qianqiu dipenuhi panas.
sekarang ini bukan hanya tentang menyerang Ye Junlin dan Junjun. Sekarang ada teknik Junjun sendiri, memikirkan teknik ciptaan Junjun sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Melihat Xiao Feng menatapnya dengan aneh, Gong Qianqiu langsung bereaksi. Tidak, kamu tidak boleh terlalu meragukan guru. Bagaimana jika itu benar-benar berbeda, itu hanya prinsip yang sama. Gong Qianqiu berkata dengan sengaja, jelas dialah yang memimpin Xiao Feng ke sini. Hasilnya, dia sekarang menjadi orang baik, tetapi menurut analisis kami, ini dia, Tuan Hei. Xiao Feng ragu-ragu, meskipun dia mempunyai kecurigaan, dia tetap tidak berani mengatakan hal buruk tentang tuannya. Saat ini, mata Gong Qianqiu berbinar. Ngomong-ngomong, saya punya cara bagus untuk memverifikasinya. Xiao Feng segera menoleh. Apa yang bisa saya lakukan? Kamu bisa langsung meminta nasihat adik perempuanmu tentang latihan yang dia buat sendiri dan lihat apakah dia bisa memberikannya kepadamu. Menjadi jelas setelah kamu berlatih sendiri, kenapa kamu harus curiga lagi? Kata Gong Qianqiu, faktanya, saat ini, dia sudah memikirkan tentang seni bela diri Junjun sendiri. Xiao Feng mengangguk. Metode ini memang mungkin, saya punya kesempatan untuk bertanya kepada adik perempuan junior, kan? Dan adik perempuan junior sangat tidak mementingkan diri sendiri dan pasti akan bersedia mengajari saya keterampilannya sendiri. Guru mengajari saya ini dengan baik, kita tidak ada rahasia di antara satu sama lain. Semuanya akan dibagikan satu sama lain. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum, sepertinya hubungan kalian sangat baik, saya sangat iri, saya ingin berintegrasi lebih awal. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiao Feng akan mengatakan bahwa Junjun Yi akan memberinya teknik secara langsung. Dia pikir itu akan membutuhkan banyak usaha, dan dia bahkan menghitung dalam pikirannya bagaimana cara mendapatkan keterampilan Junjun. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak membutuhkan apapun dan bisa mendapatkannya begitu saja. Apakah ini tidak bisa membuat orang bahagia? Bukankah perolehan kungfu oleh Xiao Feng berarti dia telah memperoleh kungfu? Dia juga dengan sengaja memberi isyarat pada Xiao Feng, mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi wanitanya sesegera mungkin sehingga dia bisa berintegrasi ke dalam lingkarannya. Hal ini membuat Xiao Feng sangat bersemangat. Dia tidak mengerti petunjuk seperti itu. Dia tidak sabar, dan bahkan ingin membawa Gong Qianqiu menemui gurunya dan yang lainnya segera. Tapi Gong Qianqiu sudah divaksinasi sebelumnya, jadi dia tidak bisa melakukan ini. Xiao Feng hanya bisa berkata dengan penyesalan, sudah hampir waktunya. Jika waktunya tepat, aku akan membawamu menemui Tuan dan yang lainnya segera. Oke, ayo lanjutkan aksinya dengan cepat, aku akan menemukan daftar tulang yang tersisa Tuan. Gong Qianqiu memanfaatkan situasi ini, kata, dia memegang erat Xiao Feng. Selanjutnya, dia berencana agar orang-orang mengawasi Su Qingya dan yang lainnya, menunggu untuk mengambil tindakan kapan saja. Kita harus mengetahui identitas sebenarnya dari Ye Junlin dan putrinya. Divisi penindas iblis benar-benar dikejutkan oleh Ye Junlin kali ini. Terlebih lagi, terdengar bahwa Ye Junlin sedang mencari pembunuh yang menggali tulang saudaranya, yang menyebabkan kepanikan di Departemen Penindas Iblis untuk sementara waktu. Semua orang ingin tahu siapa yang melakukannya. Begitu cepat, tanpa meninggalkan jejak apapun. Selain Su Qingya dan lainnya, masih ada orang yang menebak siapa orang itu. Hanya saja reaksi mereka sama dengan reaksi Su Qingya dan lainnya. Mereka semua ketakutan, mereka tidak berani menyebut orang-orang itu, mereka tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Untuk saat ini, mereka telah menghentikan semua rencana mereka terhadap Ye Junlin dan berencana mengambil pendekatan jangka panjang. Namun, faksi-faksi besar belum berhenti. Meski tidak lagi mencari Ye Junlin, mereka tetap mencari bibit lainnya. Kemunculan Ye Junlin dan putrinya membuat mereka paham bahwa monyet di dunia luar ini juga punya bakat luar biasa. Jika Anda mencari dengan cermat, Anda masih dapat menemukan harta karun. Kali ini mereka tidak lagi terbatas pada Daxia.
Tapi ke seluruh dunia, mereka secara khusus mencari dewa-dewa tersebut untuk memeriksa akar dan tulang spiritual mereka. Secara khusus, aliansi Siberia, yang memiliki jumlah dewa terbanyak, secara alami menjadi entitas yang paling menarik perhatian. Menjadi incaran berbagai faksi di divisi penekan iblis. Awalnya, aliansi Siberia memiliki begitu banyak dewa dan ingin melawan mereka. Tidak apa-apa bagi kami untuk diintimidasi oleh Ye Junlin. Saya masih bisa diintimidasi oleh Anda. Akibatnya perlawanan ini ditumpas hampir ke segala arah. Hal ini membuat mereka mengetahui betapa kuatnya divisi penindas iblis, dan mengapa mereka berani memprovokasi Ye Junlin meskipun mereka tahu Ye Junlin kuat. Ini lebih dari yang bisa mereka tangani. Oleh karena itu, dia hanya bisa diganggu oleh Demon Suppressor. Divisi penekan iblis benar-benar menemukan harta karun setelah melakukan ini. Dewa super itu benar-benar memiliki tulang yang bagus. Khususnya, meskipun 3 gengu terkuat tidak berada pada level legendaris, mereka masih dianggap sebagai gengu terbaik di divisi penekan iblis. Tentu saja tidak akan berhasil jika tulang akar digali dan ditransplantasikan. Satu tingkat lebih buruk, setidaknya harus mendekati level legendaris. Kalau tidak, tidak ada yang mau mengambil risiko. Fondasi terbaik dan luar biasa semacam ini adalah kejeniusan yang layak untuk dikembangkan. Tapi itu hal yang baik bagi mereka, jika mereka kuasi legendaris, maka tidak ada satupun yang berakhir dengan baik. Semua perlu ditransplantasikan, semua akan mati. Jauh lebih baik jika Anda mengolahnya sekarang. Namun lambat laun semua orang mengetahui bahwa bukan hanya divisi penindas iblis yang mencoba mencuri benih tersebut. Kelompok kekuatan misterius lainnya juga mencoba merebut dewa-dewa ini. Benih pilihan khusus, masih banyak pertarungan dengan faksi utama divisi penekan iblis. Hanya saja kelompok orang ini begitu kuat sehingga bahkan faksi utama dari divisi penekan iblis hanya bisa meraih hasil imbang. Kelompok orang ini juga sangat aneh. Mereka dilengkapi dengan peralatan berteknologi tinggi dan memiliki kekuatan khusus di dalam tubuh mereka. Singkatnya, ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Zen Moshi sebelumnya. Tapi lawannya sangat kuat, dan kedua belah pihak bersaing untuk mendapatkannya. Selanjutnya, mereka bertemu lagi di seluruh dunia, dan bentrokan terus meningkat. Kelompok orang misterius ini tidak lain adalah kekuatan di balik kerajaan elang perang. Mereka juga mengandalkan pembuluh darah spiritual untuk bertahan hidup, bahkan terus terang mereka semua mengandalkan akar spiritual dan tulang spiritual, yang semuanya sama. Hanya saja mereka menggunakan sarana teknologi yang luar biasa dan metode budidaya barat untuk merangsang potensi tubuh manusia. Sejujurnya, bagaimanapun juga, ada potensi harta karun yang tersembunyi di dalam tubuh manusia, tergantung siapa yang bisa membuka harta karun tersebut. Divisi penekan setan adalah praktik pemurnian Qi, yang semakin diperkuat. Dan mereka melakukannya dengan cara lain. Terus terang, itu sama saja. Bahkan, mereka juga punya metode transplantasi tulang akar. Dan itu lebih matang dibandingkan divisi Zenmo. Mereka memiliki dukungan teknologi tinggi dan lebih mudah dilakukan. Tentu saja, hal ini hanya dapat disimpulkan melalui eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal sebelum kita memiliki teknologi seperti itu. Ini tidak seperti divisi penindas iblis membutuhkan ahli tulang untuk melakukannya secara spesifik. Sekarang, kekuatan di balik kerajaan elang perang juga membutuhkan bibit yang bagus. Dia tidak menganggapnya serius pada awalnya, tapi kemudian Demon Suppressor mengambil tindakan. Mereka juga datang untuk mengambilnya, oleh karena itu situasi saat ini. Kedua belah pihak berselisih. Mereka mencari ke seluruh dunia dan benar-benar menemukan beberapa fondasi yang menantang langit. Meski masing-masing pihak hanya menemukan 2 atau 3, tidak ada yang selamat. Semua tulangnya telah digali, sangat menyedihkan. Faktanya, agen Black Hawk mengirimkan kabar tersebut kepada Ye Junlin sejak awal. Tidak hanya, sekarang aliansi Siberia benar-benar mematuhi otak Tuhan,
dan dia juga mengirimkan pesan kepada Ye Junlin. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Junlin menganggapnya sebagai lelucon. Dia sekarang ingin mendapatkan daftar semua ahli tulang dan menangkap semua ahli tulang untuk diinterogasi. Hal-hal lain sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan mereka yang mengendalikan Yan Zhangsheng. Namun sekarang fokusnya ada pada Zhen Moxi. Saya akan memeriksanya segera setelah saya punya waktu. Itu pasti bisa diketahui. Saat penguasa Beige mencari tahu siapa yang telah melukai 3 orang suci Beige, ada juga krisis yang diam-diam mendekati Beige. Di faksi tertentu dari divisi penekan iblis, 3 orang suci Beige terluka parah. Seseorang bertanya dengan ragu, "Ya, ini adalah berita yang saya beli di pasar hantu dengan harga mahal, itu benar sekali." 3 orang suci Beige terluka parah dalam sebuah kecelakaan, dan seseorang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, di mana 3 orang suci Beige sekarang mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Lainnya seseorang mengangguk, "Ya, saya mendengar tentang ini. 3 orang suci Beige memang menyebarkan berita di Beige, mundur tanpa batas. Kalau begitu mereka tidak dapat dipisahkan, mungkin terjadi sesuatu kepada 3 orang suci Beige. Tapi siapa yang memiliki kemampuan untuk melukai 3 orang suci Beige? Penekan iblis tidak banyak, kan?" Seseorang bertanya dengan ragu. "Tidak masalah siapa yang melukai mereka sekarang, dan kita perlu segera menentukan apakah 3 orang suci Beige terluka. Jika dia benar-benar terluka, maka ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menelan Beige." Bersambung.